Oke. Kemarin itu kan saya ada yang belum sempat tersampaikan gitu ya, yaitu bagaimana caranya kalau kalian menyelesaikannya dengan teorema master itu loh ya. Karena mungkin kalau misalnya ujian ketika tidak diperlukan yang terlalu detail, sebenarnya kalian jadi jauh lebih cepat kalau pakai ini gitu ya. Kan lumayan kan saving waktu gitu, jadi bisa mengerjakan yang lainnya. Jadi makanya saya coba ulangi gitu, ajarkan walaupun harusnya ini diajarkannya di AK sih ya. Oke, jadi ini ya yang kemarin kan ada 2TN/2+2 itu yang kemudian kita coba buka, kita coba selesaikan dengan menggunakan substitusi, kemudian yang terakhirnya pakai domain change yang 2 pangkat K. Saya nggak tahu kalian masih ingat atau enggak, mudah-mudahan masih ingat. Saya tulis ulang yang 2TN/2. 2TN, saya ini aja deh. Saya biar rapih. Saya copy paste saja. Nah ya, jadi yang bagian bawahnya ini bagaimana caranya kalau saya nggak mau ribet gitu ya. Walaupun kalau dalam kondisi kemarin itu jadinya saya tidak bisa membandingkan kompleksitas kalau dia dekat gitu ya, sama-sama N kan ya kemarin ya. Nah, tapi misalnya kasusnya tidak harus membandingkan yang sedekat itu gitu ya. Kalian cuma ditanya kompleksitasnya aja. Itu silakan aja kalau mau pakai yang namanya teorema master gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Seperti kalian lihat, ini nih cuma rumus aja gitu. Jadi jangan lihat wah susah gitu ya, terus jiper duluan gitu ya, mundur duluan. Terus jadi ngeblank gitu ya otaknya biasanya. Ini gampang banget gitu ya. Jadi tolong dimasukkan ke otak kalian bahwa ini benar-benar gampang gitu ya. Jauh lah dibandingkan yang kemarin gitu ya, yang substitusi gitu. Ini jauh lebih gampang. Yang kalian perlu lihat hanya sebenarnya semuanya sih perlu dilihat sih. Tapi kalian perhatikan bagian sini dulu. Ya. Bagian yang pentingnya. Jadi ini kita samakan dengan yang kita punya gitu. Yang kita punya kan ini kan. Ini kan. TN-nya yang kita pengen tahu kan yang bawah ini. Itu kan berarti TN yang kita punya itu kan 2TN/2 gitu ya. Plus 2 gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian lihat aja nih yang samanya yang mana, lihat nih. Ini kan ada A gitu ya. Berarti sama sama ini gitu. Lihat polanya. Oke. Kemudian ada saya kasih warna ungu. Ini B. Ini samanya sama yang ini gitu. Ya kan? Kemudian terakhir yang perlu diperhatikan selain A sama B itu adalah FN. Saya kasih warna pink ya. Ini yang FN ini samanya dengan ini gitu. Oke? Terus ya udah, terus jadinya saya bisa tulis begini bahwa saya punya nilai A sama dengan 2, B sama dengan 2 gitu kan ya. Kemudian FN sama dengan 2. Nah, dari FN ini saya bisa dapat yang namanya D. Kalau kalian perhatikan nanti yang dibutuhkan tuh A, B, sama D. Ini A, B, sama D yang akan dibandingkan. Nah, D itu apa? D itu, ini kalau kalian perhatikan, D itu adalah sebenarnya asimptotiknya si Fn ini gitu. Dia N pangkat berapa? N pangkat D. Jadi kalau kalian lihat ini itu N pangkat D gitu. Ya, jadi Fn itu kan tadi N pangkat D nih ya. Fn ini adalah big theta N pangkat D. Nah, jadi si 2 ini N pangkat D gitu. N pangkat berapa? N pangkat 0, N pangkat 1, D-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini ada tulisannya di sini. Nih cara bacanya lihat nih. Dengan D lebih dari sama dengan 0. Berarti kan D-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Oke. Aduh. Nah ini yang D ini berarti supaya dapat angka seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya tadi kan gini ya. Fn itu sama dengan big theta N pangkat D. Kalau mau saya buka, itu sebenarnya saya nggak boleh langsung ND aja, tapi sebenarnya ada C di sini. C kali N pangkat D. Kan gitu ya, saya nggak tahu kalian, ini di AK ya. Jadi kalau pas mau dibuka tuh si theta atau big O atau big omega, itu kalau dibuka tuh harus ada C-nya depannya. Ya, jadi bukan cuma N pangkat D, tapi C titik N pangkat D. Nah, kalau ada angka 2, berarti N pangkat D-nya berapa?
Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Berarti kan 2 dikali N pangkat D gitu kan. D-nya berarti berapa? 0. 0 ya. Jadi lihat ya, berarti Fn-nya ini adalah 2 dikali gitu ya. Ini ya. Karena tadi katanya Fn itu sama dengan theta ND. Pokoknya intinya sebenarnya adalah kita mengambil pangkat N dari Fn gitu. Nah ini kan nggak ada kan N-nya. Nggak ada. Misalnya 2N gitu. Kalau 2N kan berarti pangkat N-nya 1 kan ya. Tapi kalau ini kan 2 saja. Berarti kalau 2 saja kan sebenarnya 2 dikali N pangkat 0 gitu. N pangkat 0 kan 1 kan ya. Jadi berapapun dikalikan dengan angka berapapun dikalikan dengan pangkat 0 itu kan jadi 1 dikalikan dengan 1 berarti ya angka itu sendiri gitu ya. Jadi kita dapat dari sini bahwa A-nya 2, B-nya 2, D-nya 0 gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lihat? Ya udah kita lihat ini. Ini kan kita harus ngebandingin, saya copy paste ya, hubungan A dengan B pangkat D gitu. Nih, hubungan A dengan B pangkat D. Saya besarkan supaya nutupin. Ya, ini kita mau lihat hubungan antara A dengan B pangkat D. Yang kita punya apa? A-nya 2, B-nya 2, D-nya 0. Gitu ya. Berarti 2, yang ini 2 pangkat 0, 1. Berarti apa hubungannya? Lebih besar. Lebih besar kan ya? Kalau lebih besar berarti dia masuk ke yang ini kan? Berarti dapat deh rumusnya gitu doang. Ya, jadi sangat-sangat gampang. Berarti karena saya udah dapat lebih dari itu adalah yang ini, berarti saya bisa tahu bahwa ini itu adalah big theta itu pakai aja rumusnya n log b. Sebentar. Kemana ini saya? Oh ini. N log B-nya tadi 2 ya, berarti dia basis 2 dari A-nya 2 gitu. Log 2 dari 2 ada yang tahu berapa? Log 2 dari 2 berapa? 1. 1 ya. Ya, kan gini kan ya. Log 2 dari 2 pangkat 1 sebenarnya kan ya. Jadi yang diambil ini 1. Berarti ini adalah theta N pangkat 1 atau linear gitu ya. Theta N gitu. Udah selesai ya. Padahal kemarin kan waktu nyari pakai yang pakai yang ini nih. Mana sih? Ini kan panjang gitu ya. Panjang banget gitu ya. Tapi dapetnya sama sih nih. Dapetnya N juga gitu ya. Cuma ya tadi ya kelemahannya adalah kalau misalnya perbedaannya sedikit gitu ya. Sebenarnya nggak sedikit juga sih tergantung jumlah datanya ya. Tapi kelas efisiensinya itu masih sama-sama linear gitu ya. Itu jadi nggak kelihatan tuh. Saya nggak bisa tuh bilang bahwa oh pakai divide and conquer tuh lebih efisien loh daripada pakai brute force kalau untuk algoritma min max. Kenapa? Karena dua-duanya kalau saya pakai teorema master saya langsung dapatnya theta n aja gitu. Theta n itu kan nggak tahu detailnya ini berapa. Ini iya theta n ini gitu ya. Tapi detailnya berapa nggak ngerti gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya soalnya itu tidak harus membandingkan sedetail itu atau misalnya berjauh ya kayak latihan tugas minggu lalu misalnya kalian disuruh membandingkan sorting antara brute force dengan divide and conquer. Brute force-nya kalian boleh ambil misalnya bubble sort atau selection sort atau insertion sort itu semuanya pakai konsep brute force. Kemudian kenapa pakai konsep brute force? Karena saya ngebandingin satu-satu. Nah, sementara kalau yang divide and conquer-nya kalian bisa ambil merge sort misalnya. Nah, itu kan beda itu tuh. Beda kelas efisiensi gitu. Jadi kalau misalnya kayak bubble sort itu n kuadrat, sementara kalau quick sort atau merge sort itu kan n log n. Nah, kalau ini nggak masalah pakai teorema master gitu. Karena beda. Yang agak susah tuh kalau dua-duanya n kuadrat sama n kuadrat gitu. Nah, saya nggak tahu ini mana yang lebih efisien karena kelihatan layer atasnya aja gitu. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadinya saya nggak akan mengajarkan merge sort gitu ya. Saya pikir udah cukup dari video dosen koordinator atau baca slide.
Tapi saya perhatikan terutama di algoritmanya ya, slide yang dari yang untuk semua kelas paralel itu ada beberapa yang salah saya lihat. Nggak konsisten sih ya, mungkin itu jadi misalnya mulainya dari 0 tapi akhirnya tuh n gitu, n-1. Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Jadi saya khawatir kalian bingung, makanya saya pikir ya udahlah, coba saya coba jelaskan gitu ya. Sebentar. Mudah-mudahan jadinya bisa cepat karena kalian kan harusnya sudah baca gitu ya, asumsi saya, mudah-mudahan gitu ya. Oh, kok ada di sini juga. Nah, ini salah satu contohnya ya, teorema master, kalian bisa lihat. Saya tidak akan ulangi lagi. Nah, yang kedua adalah merge sort gitu ya. Sorting ini pakai pendekatan divide and conquer gitu ya, strategi divide and conquer diklaim lebih baik daripada pakai brute force gitu. Kalau brute force itu kan semuanya n kuadrat gitu ya. Bubble sort apalagi, kalau bubble sort itu kalau yang klasik ya, belum ada modifikasi, dia benar-benar n kuadrat gitu ya. Maksudnya datanya seperti apapun n kuadrat. Kalau selection sama insertion itu masih lebih baik, walaupun sama-sama n kuadrat ya, dia masih lebih baik secara rata-rata. Nah, kayak gitu tuh nggak bisa tuh pakai teorema master tuh. Misalnya ngebandingin tadi insertion sort sama bubble sort misalnya. Itu sama-sama n kuadrat tuh gitu. Tapi sebenarnya secara rata-rata jauh ya bubble sort sama insertion. Oke, sekarang kita masuk ke merge sort. Kita tolong perhatikan, ini pernah keluar di, saya lupa ya ujian tahun berapa, kemarin atau kemarinnya lagi. Itu benar-benar kalian cuma disuruh, jadi dikasih nih angkanya nih kayak gini. 832971154 gitu. Nah, coba gambarkan kayak tugas gitu loh. Kayak tugas kemarin. Coba gambarkan bagaimana step by step-nya dengan menggunakan gambar juga nggak apa-apa gitu. Kan harusnya gampang gitu ya. Cuma saya nggak ngerti, mungkin biasanya dilewat apa gimana, kayaknya gampang gitu ya. Maksudnya jadi cuma dilihat aja sama kalian. Sama kakak-kakak kelas kalian lah. Ya. Jadi cuma dilihat aja gitu. Kayaknya ngerti nih, cuma klik 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 klik. Oh iya gitu loh. Tapi nggak pernah ngotret gitu. Nah, ketika ujian itu lupa loh. Maksudnya banyak yang salah. Maksudnya itu cukup surprise gitu. Kok cuma step by step-nya doang nih ya, nggak ngomongin kompleksitas loh ya. Itu aja udah salah. Padahal nilainya lumayan, maksudnya hampir setengahnya gitu. Kalau benar yang bagian step by step-nya aja gitu benar. Itu udah 50%-nya gitu. Ya. Maksudnya cukup surprise waktu banyak yang salah gitu, karena harusnya nggak susah gitu ya. Tapi memang kalian butuh nulis. Jadi jangan dipandangin aja ya kalau lihat kayak gini ya, ditulis ya, dikotret ya, dicobain gitu. Oke. Kalian perhatikan ini ada angka 832971154. Merge sort itu bukan enaknya. Jadi kan ada dua algoritma ya, ada merge sort, ada quick sort. Nah, salah satu bedanya yang paling kentara adalah kan dua-duanya sama-sama divide and conquer. Tapi yang paling kentara adalah kalau merge sort itu bagian divide-nya tuh murah. Beda sama quick sort. Kalau quick sort tuh yang mahal bagian divide-nya, tapi conquer-nya bisa dibilang nggak ada biaya lah ya. Sementara kalau merge sort, mecahnya bisa dibilang tidak ada biaya, ngegabunginnya yang mahal gitu. Jadi beda beda pendekatan gitu ya. Merge sort ini kayak potong kampak aja, maksudnya nggak mikir. Ada ada kumpulan angka, potong aja tengahnya gitu. Jadi pasti setengahnya ya. Pasti setengahnya. Jadi dia nggak ngelihat angkanya, pokoknya potong aja di tengah gitu. Merge sort mah gitu ya. Beda nanti sama quick sort. Oke. Kalau kalian perhatikan ini berarti ada berapa? 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 pas gitu ya, 4 4 gitu. Yang 8329 disimpan di kiri, 7154 disimpan di kanan gitu. Setelah itu apa? Setelah itu potong lagi gitu. Jadi 83297154 gitu. Setelah itu apa? Potong lagi karena berhentinya itu kalau sudah 1 gitu. Nanti di algoritmanya kalian bisa lihat dia berhenti kalau itemnya 1. Selama dia masih lebih dari 1, potong terus. Gitu. Ya. Terus ngapain? Ya udah, ini kan udah di divide nih ya, udah ini contoh yang enak kalau buat dibagi karena semuanya dibaginya sama rata gitu ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu baru kita membandingkan ada istilahnya merge gitu. Ya,
Nanti kita belajar algoritma merge-nya. Jadi 8 sama 3 di merge. Dibandingin mana yang lebih kecil, mana yang lebih kan gampang ya. Kalau misalnya cuman satu-satu kan gampang kan ya. 8 sama 3, mana yang di depan, mana yang di belakang kan gampang gitu ya. Oh, 8 dibandingkan dengan 3 ternyata lebih kecil 3, berarti 3-nya di depan. 8-nya di belakang. Begitu pula dengan yang selanjutnya. 29, 17, 45. Oke? Tolong perhatikan ya. Nah, merge selanjutnya adalah apa yang dilakukan? Saya akan membandingkan 3 sama 8 dengan 2 sama 9. Pertanyaan saya sekarang adalah, gimana caranya? Kalau kalian diminta untuk melakukan sorting dari 2 array yang sudah sorted. Coba, ini mumpung masih sedikit, 38 sama 29 ya. Jadi saya punya 2, ini 3 sama 8, terus 2 sama 9 gitu. Nah, saya pengen buat mereka sorted di, nah gitu. Gimana caranya? Anggaplah ini namanya B, ini namanya C gitu ya. Biar sama algoritmanya. Ini namanya A. Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gimana cara sorting? Gimana cara sortingnya? Kalau tadi 2 kan gampang ya. Tinggal dibandingin aja gitu kan. Nah, sekarang kalau 2 sama 2, gimana caranya? Ada yang sudah baca algoritmanya merge sort? Yang di array B sama C1-nya itu dibandingin dulu, Bu. Oke. Berarti pertama kali, berarti apa? 3 dibandingin dengan 2. Apa mau kurang dari kali ya? Terus? Yang lebih kecil ditaruh di A1. Ngomong-ngomong ini siapa yang ngomong? Edward ini? Edward dulu ya. Oke. Yang lebih kecil ditaruh di A1 gitu ya. Berarti ini 2 gitu ya. Oke. Terus? Terus yang mana? Ini kan berarti B1 dibandingkan dengan C1 gitu ya. Ternyata yang dipilih C1 nih gitu. Terus? B1-nya mungkin dibandingin sama C2-nya, Bu. Oke, dibandingkan dengan C2-nya. Berarti 3, apakah 3 kurang dari 9? Bener ya, 3 kurang dari 9. Berarti sekarang yang masuk yang mana? Yang 3 masuk ke A2. Oke, B1-nya. sini gitu ya. Selanjutnya? B2 dibandingkan dengan C2. Dibandingkan dengan C2. C2 itu berapa? 8 kurang dari 9. Terus yang masuk berarti yang B2, yang 8 masuk ke A3. Oke. Terus? Yang C2 masuk ke A4. 9. Saya perlu perbandingan nggak? Enggak, soalnya udah habis, Bu. Itunya. Oke, tinggal 1. Oke. Gitu ya? Gitu ya? Itu masih apa? Kan? Yang itu juga sama aja. Nah, sebentar, saya mau lihat apakah ini cukup bagus 2389 buat dijadikan contoh 2389. Oh ya, terima kasih ya Edward 1457. Oke, sekarang makin banyak nih ya. Gini, coba kalau kalian lihat ya, yang tadi dulu lah. Berapa kali perbandingan yang kita perlukan untuk melakukan sorting dari 4 buah bilangan? Kalian lihat nih, 1, 2, 3 kali berarti ya. Berarti kan kalau 3 kali itu saya bisa bilang N-1 kan. Iya enggak? Oke. Nah, oke. Padahal kalau misalnya kita sorting pakai apa sih yang paling ini kalau kita sortingnya acak gitu ya. Kita sorting acak biasa yang pakai brute force. Itu kan kalau misalnya 3829 ya. Ini saya sort pakai let's say selection sort gitu.
dia kan kompleksitasnya adalah n kuadrat gitu. Jadi sangat-sangat jauh gitu. Ketika kita ketika kita membandingkan mengurutkan dari dua array yang sudah sama-sama terurut dengan benar-benar acak gitu. Ya. Sebentar, gimana contohnya apa ya biar kelihatan. Ya sebenarnya contohnya bisa apa aja sih. Kalian coba aja misalnya 3, 5, 9, 12 gitu ya. Ini kan kalau saya suruh sorting yang benar-benar acak saya nggak tahu gitu ya. Itu caranya kan ya itu kalian udah tahu ya, ada bubble sort, ada insertion sort, bahkan ada merge sort dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan paling murah itu n log n gitu. Pakai merge sort atau apa gitu ya. Tapi kalau ini kan bagian merge-nya aja ya, bagian merge-nya aja. Kalau saya diminta untuk mengurutkan dua buah array, yang dua buah array-nya itu udah sama-sama terurut, itu cost-nya murah gitu ya, cuman n aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kasus ada dua array udah terurut gini, terus disuruh sorting, jangan pakai algoritma sorting biasa gitu ya. Rugi gitu maksudnya. Karena ini udah sort, yang ini udah sort gitu ya. Kalau yang ini sebenarnya apalagi bahkan saya bisa sampai setengah n kalau kondisi, coba kalian bisa memikirkan nggak contoh kondisi terbaik ketika saya mau merge dua array yang terurut. Kapan dia paling juga cuma setengah n gitu. Kalau tadi kan n-1 itu kan hampir n kan, artinya dia perbandingannya butuh banyak gitu. Bisa nggak saya perbandingannya cuma setengahnya aja gitu? Kalau kondisinya kayak apa? Ada yang kebayang nggak? Kalau yang ini enggak. Kalau kondisi salah satu array-nya itu semua elemennya lebih kecil dari elemen pertama dari array yang satunya. Betul. Gitu ya. Jadi ketika kalau tadi kan kayak ganti-gantian gitu kan, kalau kalian perhatikan yang sebelumnya nih. Yang ini kan kayak ganti-gantian gitu kan. Ini dibandingin ini, yang dari C gitu ya, dimasukinnya yang dari C. Terus 3 B dibandingkan dengan C, yang dimasukkannya dari B gitu ya. Terus yang ini pokoknya dia pindah-pindah gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pindah-pindah, misal gitu ya. Misal kita bikin kayak gitu ya. Misalnya ini 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah sorted gitu ya. Terus ininya 9, 12, 15, 20 misalnya. Ini kan sebenarnya udah sorted ya, tinggal ditempelin aja gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu kan ya. Maksudnya kita kan nggak bisa lihat gitu ya di dalam komputernya seperti apa gitu. Nah, maka pakai merge itu murah banget gitu. Karena apa? Karena saya ngebandingin ini sama ini, oh lebih kecil ini gitu ya, berarti dimasukin 2. Terus ininya maju kan, ini dibandingin sama masih yang sama, oh yang 3 gitu. Ini maju lagi kan, bandinginnya masih sama 4, sama 5 gitu. Ketika ini bandinginnya sama 5. Nah setelah ini habis, jadi ini pasti ada satu counter atau apa yang jalan kan ya, I-nya jalan. Udah lewat gitu ya, udah habis ternyata array B-nya. Maka apa yang kita lakukan? Ya udah ini masukin aja ke sini langsung gitu. Perbandingannya hanya 4 kali. Datanya ada 8 gitu. Jadi cuma setengahnya tuh. N-nya N sih gitu, tetap N, tapi setengahnya aja gitu. Ketika datanya sangat banyak, itu jadi jadi ngaruh banget gitu ya. Kalau datanya 1 juta kan berarti kita hemat 500 ribu langkah gitu. Ya. Padahal kalau pakai misalnya apa ya? Misalnya pakai kalau kebalik ya terutama. Kalau misalnya pakai algoritma yang lain gitu ya, kita melakukan sorting terhadap data yang sebenarnya sudah sort gitu ya. Ya itu sama aja gitu ya. Sama ya mahal gitu. Kira-kira seperti itu. Oke? Jadi saya tuh pengen menunjukkan bahwa beda loh kalau kalian sorting dua array yang sudah sorted dengan yang benar-benar acak gitu ya. Jadi
mungkin kalau pertama kali lihat ini gitu ya, mungkin ada yang mikir, ngapain sih dipecah-pecah-pecah terus udah gitu digabung-gabung lagi gitu. Kenapa nggak langsung aja gitu dari awal? Udah aja langsung aja sorting dari awal, nggak usah dipecah-pecah lagi gitu ya. Karena ternyata memang ya tadi ternyata murah ongkos merge-nya itu gitu. Si merge sort ini dia ngejar ongkos merge-nya tadi ternyata cukup murah gitu. Makanya dia bisa n log n. Oke? Nah, terakhirnya ya gitulah ya. Nah, kita lihat prosedurnya. Kalau kalian perhatikan, base case-nya kan ketika base bukan base ya, tapi base. Kalau rekursif itu kan ada base case, ada yang bagian recurrence-nya. Nah, si base-nya itu dia berhenti itu ketika elemennya 1 gitu. Jadi ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus di base, yaitu ketika n-nya sama dengan 1, kemudian kasus ketika dia harus melakukan rekursi gitu ya. Yaitu ketika n-nya masih lebih dari 1. Kan kalau n-nya lebih dari 1 potong gitu ya. Oke, jadi kalau n-nya sama dengan 1 itu kita solve. Pasti terurut dong gitu. Iya kan? Pasti terurut gitu. Nah, sementara kalau kasusnya n lebih dari 1, maka saya melakukan proses divide. Bagi 2 larik A menjadi 2 bagian yang sama. Misalnya kalau di sini saya pakainya A1 dan A2 gitu ya. Nanti saya balik ke slide ya biar kalian bisa paham juga slide yang dikasih apa paralel gitu ya. Kemudian setelah divide saya melakukan ini kan proses untuk mendapatkan solusi gitu. Gimana caranya? Aduh, kayaknya kalau n-nya lebih dari 1 saya masih belum bisa nih mendapatkan solusinya gitu ya. Jadi ya udah saya lempar lagi aja ke prosedur merge sort-nya gitu. Saya panggil lagi merge sort-nya. A1-nya dimasukin lagi ke merge sort, A2-nya saya masukin lagi ke merge sort gitu. Tapi dengan size yang berbeda. Kan biasa kan kayak gitu kan ya. Jadi ininya algoritmanya sama. Oh, ini harusnya nempel ya merge sort-nya ya. Sama, tapi kalau yang sebelumnya ini AN gitu ya. Sekarang saya kasih pecahannya gitu. Karena tadi kan dipecahnya A1, A2. Saya kasih pecahannya, kemudian saya kasih size-nya N bagi 2 gitu. Oke. Setelah itu, saya butuh merge tentu saja. A1, A2 ini butuh merge dengan ukuran N. Oke. Nah, saya pakai ini aja gitu sebentar. Oke, saya pakai prosedur yang sudah sama dengan ini kelihatan nggak sih? Sebentar. Oh, enggak ya, beda lagi ya. Oke. Yang ini. Ini saya ubah sedikit dari yang di PDF. Kalau di PDF yang itu ya, PDF yang dari yang paralel, kelas paralel. Sebentar. Kalau yang di salah. Sorry, yang PDF, mana PDF saya ya? PDF, oke, yang ini ya. Saya share dulu PDF-nya. Ini mudah-mudahan kalian sudah download ya, maksudnya karena semua kelas pakai slide ini gitu. Semua kelas pakai slide ini. Kalian kan paralel berapa belas kelas gitu ya. Itu semuanya pakai ini, jadi tolong dibaca gitu. Oke, ini yang tadi sama saya next. Nah yang ini, cuma yang ini nih dia nggak konsisten. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini harusnya kalian kemarin bisa nanya gitu maksud saya. Kalau sebentar ini saya matiin dulu. Kelihatan kan ya PDF-nya? Oke, kelihatan. Coba, ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa mendeteksi nggak salahnya di mana? Dari mulai yang paling atas saja. Ini merge ya, salah. Sorry. Yang merge sort. Nah ini. Ada yang bisa mendeteksi nggak salahnya dari mana? Kalau tadi kan udah lebih ribet. Yang ini aja dulu. Ayo belajar mencari salah. Sebenarnya bagus sih kalau slide itu salah gitu. Jadinya kelihatan mana yang mengeksplor, mana yang enggak gitu. Karena kalau mengeksplor kan jadi bingung. Loh,
kok ini begini ya gitu. Apa pseudocode-nya. Coba ada yang bisa mendeteksi nggak salahnya yang mana? Mulai dari yang baris pertama. Baris pertama udah salah sebenarnya. Dikit tuh. Ada yang bisa deteksi? Ada nggak? Coba dibaca. Indeks pertamanya bukan, Bu? Indeks pertamanya kenapa? Kan apa? Yang A itu yang diambil dari 0. Sementara yang di apa? Itu tuh yang di barisan prosedur tuh namanya parameter. Ya, dari 1. Harusnya dari berapa? Dari 1 juga yang bawah. Yang di dalam if. Oke. Kalau mulainya dari 1, berakhirnya di mana? Farhan. Kalau array. Bener ya? N ya, bener ya. Jadi gini, sebenarnya ini bisa macam-macam gitu ya. Mau mulai dari 1 sampai N boleh, tapi artinya yang bawahnya harus dibenerin, ya nggak? Karena tuh kalian perhatikan tuh, ada B0, C0 dimasukkan ke A0 gitu. Katanya mulainya dari 1 gitu kan ya, indeksnya gitu. Biasanya yang namanya pseudocode itu mulainya selalu dari 1, karena pseudocode kan lebih manusiawi ya. Nanti kalian implementasinya mulai dari 0, ya terserah gitu ya. Kalau implementasi kan tergantung bahasa pemrograman ya gitu ya. Nah, tapi kalau di pseudocode tuh kalau kayak saya dan banyak dosen-dosen algoritma lain biasanya prefer mulainya dari 1. Jadi ini banyak nih kerjaannya nih kalau misalnya saya mau ubah jadi 1 gitu ya. Yang pertama adalah nih sebelum saya menunjukkan hasil jadi yang udah bagusnya, saya mau liatin di papan tulis dulu ya supaya kalian ngeliat step by step-nya. Oke. Nah ini pertama tadi ya yang dideteksi oleh Farhan bahwa ini kok A-nya 1 tapi di sini ada A0 gitu kan ya. Dari awal aja ini sebenarnya udah aneh nih kalau dari 1 sampai N-1. Harusnya either kalau dari 0 sampai N-1 atau dari 1 sampai N gitu kan ya. Nah, biasanya sih prefernya 1 sampai N gitu. Jadi saya akan ubah ini 1 sampai N. Nah, kalau 1 sampai N saya ubah, kalau saya ubah jadi 1 sampai N, ini berarti otomatis ini berubah semua ya. Tapi kan ini kan cuma komentar sebenarnya. Oke. Nah, lalu apa yang harus diubah di sini itu jadi banyak nih. Semua nolnya itu jadi berubah jadi 1 gitu. Kalau kalian perhatikan ini adalah bagian apa coba? Ini bagian apa ini? Bagian divide atau bagian divide lah ya. Saya jawab sendiri, saya nanya sendiri, jawab sendiri. Nah, bagian divide ya. Dipecah tuh lihat deh. A-nya dibagi 2, dipecah jadi B sama C. Coba lihat. Lihat tuh. A dari 0 sampai N/2 minus 1 ya disimpan di B0N2/1 kan setengahnya kan. Kemudian yang C itu diisi dari ini juga kelebihan nih. Gitu loh. Nah, sekarang saya nanya, kalau ini diubah nih ya. Kalau ininya saya ubah jadi A1 sampai N, berarti ini algoritmanya harusnya gimana? B apa dari apa berapa terus A dari berapa sampai berapa? Coba, ayo biar mikir. Kalian bayangin aja. Ini ada A gitu ya, segini ya. Dari 1, 2, sampai N. Ini A, terus dipecah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya biar gampang, ada satu lagi deh. Nah, di situ kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dipecah jadi. Nah, gitu. Ini B sama C. Coba gimana algoritmanya? Ada yang mau nyoba? Ayo, biar ngerti algoritmanya ya. Kalau nggak digituin, nggak cuma lewat aja. Ayo, selain siapa tadi? Tadi yang pertama siapa? Edward ya. Edward, Niko, Farhan. Nah, selain 3 orang itu. Saya pengen dengar suaranya.
Udah 11:30 ini. Harusnya tadi udah break nih ya. Coba atau direnungkan dulu sok. Yang ini berarti C. Kalau kalian nggak mau ngomong, suaranya mahal, bolehlah diketik di chat. Coba. Ini nih menggambarkan, ini visualisasinya begini. Ditulis dalam kode, itu ya, dalam pseudocode. Mana tuh? No, yang A-nya. Oke, Fadli, yang A-nya, yang ini, yang atas, yang B-nya, ya A-nya bolehlah dulu. Mulai dari yang B-nya dari 0 sampai baris ke N/2. Sebentar. Kita mulai dari 1 ya sekarang ya, nggak ada indeks 0 ya. Oh iya. Oke. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai N/2. Oke. Terus yang apa? A-nya? Yang A-nya 1 sampai N/2 juga. Oke. Terus yang C? Yang C 1 sampai N/2. Yang A-nya N/2 plus 1 sampai habis. Sampai habis itu berarti berapa? Habisnya berapa? Sampai N. Sampai N. Oke, sip. Nah, gitu ya. Coba yang masih belum paham dipandangi dulu sebentar. Jadi kan saya punya A tuh panjang ya, dari 1 sampai N. Ya kan? N-nya panjang. Nah, katanya di divide. Caranya kalau divide tuh potong pakai kampak aja gitu. Pokoknya dia nggak lihat angkanya, potong aja gitu di tengah gitu. Nah, di tengahnya gimana? Kan berarti kan ini si A ini, kemana? Ini kalau dipotong di tengah kan berarti gini kan? Gitu kan? Ya. Nah, ininya kan 1, terus tengah-tengahnya berapa? Ya kan N/2 gitu kan? Terus N kan gitu. Namanya juga dibagi 2, gitu kan ya? Nah, berarti yang bagian sininya kasih ke B gitu. Yang bagian sananya kasih ke C gitu loh kira-kira ya. Kenapa Bu kok ini ada N/2 plus 1? Ya iya kan N/2-nya tadi masuk ke sana gitu, masuk ke si B gitu ya. Jadi ya apa? Jatahnya si C itu adalah A yang setelah dibagi 2 dia tambah 1 di sebelahnya gitu sampai N gitu, sampai mentok. Oke? Ya. Ini biasanya ini sih ya, N/2-nya kan karena bilangan bulat dia biasanya dibulatkan ke bawah ya. Jadi misalnya 7 atau berapa ya? 3 lah misalnya. 3 dibagi 2 dia ya dapatnya 1 berarti. Ya. Jadi sebelah kirinya itu kalau misalnya ganjil itu dapatnya lebih sedikit daripada yang B-nya dapatnya lebih sedikit daripada C-nya gitu. Ya malahan. Tapi kalau ini kan kebetulan saya kasih contohnya biar gampang ngebayanginnya itu 3. Oke, gitu ya. Nah, jadi saya punya B, saya punya C. Kenapa kok B-nya 1 sampai N/2, Bu? Iya kan B sama C kan ukurannya setengahnya dari si A kan? Si A ukurannya N, ya tentu saja B-nya ukurannya jadi N/2 dong gitu. Ya. Oke. Nah, apa? Oh, ini nih ya, ada ya ini ya. Ini namanya flooring, apa di floor gitu ya, dibulatkan ke bawah. Oke. Nah, jadi nanti ini manggil merge sort-nya adalah mulai dari 1 sampai N/2, dari 1 sampai N/2 gitu. Jadi size-nya setengahnya gitu ya. Terus apa? Terus terakhirnya ada ini, ada algoritma merge yang tadi itu ya. Oke, sekarang kita lihat versi rapihnya. Mana ya? Nah, ini. Itu ya. Sama kan ya? Sama harusnya. Oke. Jadi input dan outputnya A sebenarnya ini ya. Ini harusnya kalau di algoritma itu harusnya ini pakai gini sih, input output gitu, atau in out ya biasanya cara penulisannya begitu, kurang berarti ya. Oke.
Sementara B sama C-nya ini bukan parameter ya, dia variabel lokal aja di dalam prosedur tersebut. Dah, terus ngapain? Ngapain ya? Saya mau ngejalanin atau langsung nyari ininya aja. Kalau misalnya ada yang saya jalanin deh ya. Kalau ada yang masih belum kebayang, misalnya kita pakai contoh yang ini apa sih contohnya, nah ini ya. Ini, tapi saya nggak akan ngejalanin semua ya. Saya cuma pengen ngeliatin aja kenapa pohonnya bisa begitu gitu. Oke, nih. Misalnya saya punya begini. Kenapa sih kok dia bisa sih pohonnya begitu gitu ya, algoritmanya begini gitu ya. Saya jalanin beberapa aja, levelnya nggak banyak-banyak. Jadi kalau kalian perhatikan, katanya kalau N-nya lebih dari 1, ya, ini kan N-nya lebih dari 1 kan, 8. N-nya 8, iya dong lebih dari 1. Kalau N-nya lebih dari 1, maka saya akan, ini kan berarti namanya A ya, saya akan memecah jadi B sama C gitu kan ya. Berarti saya punya B isinya berarti 8, 3, 2, 9. Kemudian saya punya C isinya 7, 1, 5, 4 kan gitu ya. Ini adalah proses divide. Ternyata setelah punya B sama C, saya juga masih pusing gitu ya sortingnya karena masih lebih dari 1 kan ya. Nah, tapi setelah kalian yang namanya algoritma tuh kalian kerjakan dari atas ke bawah kan. Ini udah, ini ya. Ini udah gitu kan. Kemudian ini lihat. Yang biasanya membingungkan adalah ini gitu. Saya panggil fungsi merge sort dengan mengirim ini gitu. Ini kan waktu pertama kali ini yang saya ngirim A, ini kan saya kan manggil merge sort juga sebenarnya kan. Merge sort tapi dengan data segini. Ternyata ini algoritma merge sort ini menyuruh di divide, kemudian yang ketiga adalah baris ketiga adalah saya harus panggil merge sort. Lihat ya. Ketika saya panggil merge sort berarti ini saya lakukan merge sort untuk data yang mana? Untuk data yang ini. Bentar, saya pindahin aja ya biar kelihatan ya. Untuk yang ini saya merge sort nih, gitu kan? Terus, nah ketika saya panggil merge sort, artinya apa? Artinya kan saya manggil pada saat saya kan kayak manggil ini lagi gitu kan, manggil prosedur merge sort lagi kan? Berarti kan saya kayak mulai dari pertama lagi gitu, iya nggak? N-nya karena N-nya masih lebih dari 1 kan, dia masuk, oh ternyata dipecah gitu, dipecah jadi ininya B-nya tuh kalau di sini seolah-olah jadi A kan, dipecah jadi B sama C lagi setengahnya gitu. Berarti saya punya let's say B aksen lah ya sama C aksen, B aksennya ini 8 sama 3. Saya punya C aksen namanya 2 sama 9 gitu kan. Ini udah selesai, ini udah selesai. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya panggil merge sort lagi untuk B yang tadi gitu. Berarti di sini itu saya panggil merge sort lagi gitu. Salah. Merge sort yang mana? Yang ini. Yang ini nih, yang ini. Gitu. Saya bawa ke sana. Gitu kan? Nah, kalau manggil merge sort ngapain? Saya balik lagi ke sana gitu ya. Saya ganti warna. Balik lagi ke sana gitu kan. Ya. Artinya saya melakukan lagi ini gitu. Kenapa? Karena N-nya masih lebih dari 1. Berarti saya punya B aksen 2 isinya 8 sama C aksen 2 isinya 3 gitu. Maka saya melakukan merge sort lagi di sini gitu. Ini rekursif tuh gitu ya, makanya susah di trace-nya. Ini masuk sini, ini dia. Kan manggil merge sort lagi tuh. Aduh, saya ganti warna apa lagi nih? Biru-biru. Panggil merge sort lagi kan? Nah, tapi dia sekarang tidak masuk if. Kenapa? Karena N-nya sudah tidak lebih dari 1. Gitu kan? Terus ngapain dong Bu kalau N-nya sama dengan 1? Udah kan, nggak ngapa-ngapain kan? Selesai artinya kan? Berarti yang ini selesai prosesnya. Kalau prosesnya selesai, artinya dia kan balik lagi ke yang manggil tadi kan, yang pada saat B-nya 83. Nah, pada saat B-nya 83 tadi kan baru selesai yang ini kan, baru selesai yang di sini kan, yang warnanya apa tadi? Lupa saya, hijau gitu, ya itulah pokoknya. Kan ini masih ada lagi bawahnya, merge sort yang C-nya. Jadi ini sebenarnya dia ada lagi kerjaannya. Oh, yang merah ya. Yang merah ini
Yang belum di merge sort yang mana? Ini yang C-nya kan belum tadi. Ini kan? Nah, gitu. Maka dia panggil lagi merge sort-nya karena tinggal satu, maka dia done juga, selesai gitu. Ya kan? Ketika done, udah selesai. Itu kan baru yang ini. Ada ini lagi, satu lagi, merge gitu. Jadi kerjaannya ada 3 setiap apa? Rekursif. Ini ada merge. Apa yang di merge? Coba kalian lihat. B, C di merge ke A gitu. Berarti ini gitu ya. Ini sama ini di merge ke atas. Ini kan A kan sebenarnya kan. Kalau bagi si B aksen 2 sama C aksen 2 tuh ini nih A gitu. Nah, merge-nya itu ngapain? Merge-nya tuh prosesnya yang tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Niko gitu? Ya. Niko apa Farhan saya lupa. Nah, jadi yang ngebandingin apakah yang 8 ini lebih kecil dari 3? Oh, enggak gitu ya. Kalau enggak berarti yang di merge 3-nya masuk sini kan gitu. Terus udah kan habis kan 3-nya? Tinggal 8, ya udah 8 dimasukin sini. Selesai proses merge? Selesai gitu. Maka ininya jadi 38 gitu. Kalau di slide, kalau kalian perhatikan, kalau di slide 38-nya kan jadinya ke bawah kan ya. Itu supaya lebih enak aja bacanya. Tapi sebenarnya dia tuh balik lagi ke atas. Jadi ini si 83 yang ini, yang di atas ini. Aduh, nggak bisa ya. Ini 83 yang ini, itu tuh sebenarnya jadi 38 gitu. Ya, jadi sebenarnya ini nih makhluk yang sama dengan ini gitu. Cuman kan kalau kalian ngotret, pusing ya, maksudnya kayak saya gitu tuh, jadinya acak-acakan begitu gitu. Ya, nah itu ini done nih yang ini gitu. Karena ini udah done, berarti saya balik lagi ke yang manggil. Nah tadi buat si ini kan baru merge sort 1, dia masih ada merge sort yang ini kan belum nih, ini kan belum yang ini. Nih gitu. Nanti sama lagi tuh. Gini lagi gitu dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Saya nggak akan ituin satu-satu. Kalian harus nyobain sendiri gitu. Kalau ngelihat saya doang kayaknya oh ya bisa lah ya gitu ya. Tapi kalian harus coba sendiri tracing ya. Supaya nggak stres. Maksud saya gini loh. Kalau misalnya kalian dibombardir ya di kuliah strategi algoritma ini dibombardir dengan algoritma-algoritma yang kalian tidak paham, itu lama-lama stres gitu. Paling kuat sampai UTS lah. Kalau misalnya jadinya ada UTS ya sampai ujian yang pertama gitu. Kesannya makin pusing gitu apa? Aduh kayaknya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya mental block terus ya udah. Ya, kalau kalian setidaknya paham algoritmanya itu rasanya lebih apa ya? Kayaknya aduh saya kayaknya ada harapan nih gitu. Ya, gitu ya. Siapa ini yang bocor? Oh, Aryo ya. Oke. Ya, jadi tolong coba di trace, walaupun kelihatannya sebenarnya di kuliah ini nih harusnya sudah bukan masanya kalian tracing gitu. Tapi kan banyak tuh ya algoritmanya. Kalau misalnya kalian merasa belum paham algoritmanya, tolong di trace sampai mengerti. Supaya rasanya lebih ringan gitu. Rasanya nggak terlalu stres ketika misalnya ngitung kompleksitas atau apa gitu ya. Oke, udah ya. Kira-kira seperti itu jalannya kenapa kok algoritmanya bisa seperti ini. Ini saya bablasin sampai sholat ya, nanti azan kita istirahatnya kan agak lama karena makan sama sholat. Oke. Nah ini tadi ilustrasi proses merge yang sudah dijelaskan oleh teman kalian ya. Ini saya skip aja gitu ya. Nah kemudian ini adalah proses merge. Sama seperti yang sebelumnya, itu di slide ini merge-nya juga agak sama tidak konsisten gitu ya. Kalau kalian perhatikan ini B-nya tuh mulainya dari 1 terus sampai P-1 gitu. P di situ kan maksudnya N kan akhirnya gitu. Jadi harusnya itu 1 sampai P, 1 sampai Q, nanti berarti A-nya itu 1 sampai P plus Q. Ya, jadi P itu sebenarnya kan gimana saya bilangnya? Yang ini aja deh yang udah jadi ya.
kalau kalian lihat ini, proses merge-nya ini. Ini kan yang ini ya, merge-nya BCA itu ya. Nah, saya bawa ke atas. Oke. Nih kalau kalian perhatikan, ini P sama Q-nya ini yang ukurannya N/2 tadi. Makanya ininya P plus Q. Coba aja misalnya anggap ini tadi berapa? Misalnya 3 sama 3 lah ya. Misalnya ini B, ini C, terus ini 1 sampai P, ini 1 sampai Q gitu ya. Nah, berarti kan si A-nya harusnya 1 sampai 2, 3, 4. Oh, kurang 1. P plus Q kan? Ya, ya kan? Ini 1, ini 1, ini 3, berarti kan ininya 6 gitu. Gitu ya. Jadi tinggal ditambah aja yang ujungnya gitu. Karena kan tadi dibagi 2. Oke. Ini proses merge seperti apa? Ini adalah pseudocode dari proses yang tadi yang diterangkan tadi loh, yang ini loh, yang ini nih, yang ini. Ya. Silakan dibaca gitu ya. Nggak susah gitu ya, dibaca aja. Jadi dia tuh prosesnya tuh sebenarnya cuma kan ada 2 tadi ya, misalnya ada 2 di sini, ini B, ini C. Nah, terus saya kan mau masukin ke A gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ke A gitu ya, ini 1 sampai tadi P plus Q ya. Ini P, ini Q. Nah, saya harus punya apa namanya, counter kan ya. Counternya ini mulai dari I-nya di sini, J-nya di sini, K-nya di sini gitu. Namanya terserah, boleh X, Y, Z misalnya. Tapi saya pengennya IJK mulainya dari 111. Kemudian apa? Ya udah, kemudian saya jalan aja. Selama dia masih apa? Ini artinya selama dia belum out of bound kan, selama I-nya itu masih di dalam array, ya kan masih kurang sama dengan P, J-nya juga masih di dalam array gitu. Karena kan kalau I-nya udah ngelebihin P kan dia out of bound gitu ya. Maka saya akan ngecek apakah BI-nya kurang dari J gitu. Kalau misalnya saya pengen BI-nya lebih dari sama dengan, pokoknya itu terserah aja. Cuma ini kebetulan komparatornya pakai kurang dari sama dengan. Kalau misalnya dia kurang dari ini, maka yang masuk ke dalam A, itu adalah yang B gitu kan. Kalau enggak, berarti yang masuk ke dalam A adalah dari C gitu. Yang ini yang masuk ya. Jadi ini adalah implementasi dari yang tadi gitu. Jadi kalian silakan baca. Ini udah dikasih gitu. Oke, jadi tanggung jawab kalian ya untuk membaca ini karena habis waktunya kalau harus saya terangin semua. Gimana nih caranya? Oke. Nah, yang perlu kalian lihat itu adalah seperti biasa apa namanya? Kompleksitasnya gitu. Ya, coba kita balik lagi ya ke merge ya. Oke, coba dilihat. Kalau merge sort, kira-kira basic operation-nya apa? Kalau sorting. Perbandingan, Bu. Perbandingan ya, sama kemarin apa sih? Ya, sama lah ya, perbandingan. Oke. Berarti kita yang harus kita perhatikan adalah kita cari di mana ada perbandingan. Kalian tadi lihatnya di mana ngebandingin? Di sini kayaknya nggak ada tuh perbandingan kan ya? Di mana tadi lihat perbandingan? Ini lebih di dari merge-nya, ini. Bu. Oke, di merge ya. Kita lihat merge-nya. Mana perbandingan? Itu yang if BI kurang dari CJ. Oke, ini ya. Nah, iya. Ya, ini ya. Berapa kali perbandingannya dilakukan? Sebanyak yang ini dulu aja, yang ini dulu. Ini kan berapa kali? Oh, 1 kali, Bu. Itu kan 1 kali kan ya, yang ini dulu 1 kali. Nah, tapi masalahnya dia ada di dalam loop kan? Loopnya mana? Loopnya ini nih. Nah, oke. Kira-kira berapa kali nih? P itu N/2, Q itu N/2 kan ya? Kalian bayangkan saja proses yang tadi yang pakai gambar itu loh. Yang pakai gambar gini. Ya kan ini kan
mengimplementasikan ini kan, menulis pseudocode yang ini kan, yang ini dibandingin sama ini, terus mana yang lebih kecil masuk ke sini, terus misalnya ini bandingin sama ini, mana yang lebih kecil masuk sini, gitu kan? Berapa kali prosesnya? Maksimal, worst case. Untuk worst case-nya itu N-1, Bu. N-1 ya. Kenapa N-1? Ya tadi aja lihat. Pokoknya kalau ganti-gantian dia pasti N-1 gitu. Karena apa sih? Kan tadi base case-nya kan N/2 ya. Tapi sekarang worst case-nya N-1 gitu ya. Saya nggak usah nerangin lagi ya kenapa N-1. Cobain aja. Misalnya kalian punya angka ya ini 3 sama 3 gitu ya. Misalnya. Ini kita bikin worst case tuh kalau apa? Kalau ganti-gantian kan worst case. Misalnya ini 2, 3, 4. Ini worst case nih. 5, 6, 7. Kenapa worst case? Karena tuh saya nggak bisa naruh langsung bongkahan gitu loh. Jadi pasti ganti-gantian. 2 dibandingin 3 masuknya dari B. Terus gini. Ini kan B sama C ya. Terus saya punya A kan. Ini kenapa worst case? Karena 1, 2, 3, 4. Pertama kan 2 dibandingin sama 3, oke, datangnya dari B ya, 2 gitu. Terus ini kan I-nya di sini, J-nya di sini. Terus kan ini udah kan, berarti I-nya maju ke sini dong. 4 dibandingin dengan 3, oh masuknya dari C, 3 ya. J-nya ke sini gitu kan. Terus aja ganti-gantian, nah itu sebanyak N-1 kali. Kenapa ada minus satunya, Bu? Karena nanti yang terakhirnya, misalnya si berapa, si 7 itu kan nggak usah dibandingin lagi kan. Karena dia udah terakhir gitu, pasti ya paling gede lah gitu. Langsung aja taruh. Itu adalah worst case ya. Beda dengan tadi yang N/2. Kalau misalnya sebelah kirinya tuh udah relatif lebih kecil semua daripada yang sebelah kanannya lah. Ya. Nah itu enak tuh gitu. Atau yang sebelah kanannya relatif lebih kecil semua daripada yang sebelah kiri. Aduh. Nah itu juga sama. Pasti ngedeketin N/2 gitu ya. Jadi karena kita ngomongin kompleksitas, biasanya kita ngomongin worst case di sini, walaupun nanti ada average case juga sih ya. Ini N-1 kali. Artinya perbandingannya dilakukan N-1 kali gitu. Ada lagi nggak? Oh, bagian sini nih sebenarnya harusnya iterasi ya, karena kan saya masukin sejumlah C ke dalam sisanya gitu ya. Saya masukin sisa-sisanya ke dalam sini. Tapi kan ini nggak ada perbandingan, dia ada while tapi dia kayak cuman aja masukin aja gitu. Ya. Jadi saya tidak hitung. Oke? Berarti modal kita adalah kita bilang mana tadi? Ini perbandingannya adalah N-1. Ada lagi yang pakai perbandingan selain merge? Di algoritma ini? Ini pakai perbandingan enggak? Enggak. 0 kali kan? Ini? Enggak juga, Bu. Yang ini? Pakai, Bu. Pakai. Berapa kali? Sekali ya, Bu. Oh, tahu sih sekali. Sekali, Bu. Sekali, Bu. Kenapa sekali? Tadi merge sortnya lihat nggak yang gambar ini? Mana tadi ya? Papan tulis saya. Aduh. Nih. Mana tadi yang acak-acakan? Nah ini loh. Ini merge sortnya saya berkali-kali loh manggilnya. Tuh. Oh, berapa kali tuh? Baru ngejalanin sedikit. Coba, yang kemarin. Ini saya mau nyari apa sih? Saya mau nyari TN. Iya nggak? Kalau merge sort dengan input size N saya sebutnya TN, maka merge sort dengan input size N/2 saya bilangnya apa? Yang kayak kemarin. Kemarin tuh kita ngebahas apa sih? Oh, min max ya? Ada yang ingat? TN/2 bukan, Bu? TN/2. Ya, jadi ini ya, kan ini kan ceritanya kita lagi mau nyari TN kan ya, kompleksitasnya kan ya, dalam size-nya N. Namanya merge sort, input size-nya N. Ini sama nih, namanya merge sort juga, tapi inputnya N/2. Saya nggak tahu berapa kali gitu. Ini saya nggak tahu berapa kali, karena kan benar-benar tergantung inputnya kan berapa kali. Jadi saya sebut saja dia sebagai TN/2 gitu, jadi ngikutin size-nya. Terus yang ini berapa? Oh iya, taruh aja di situ. Terima kasih.
Yang ini berapa? Berapa kali? Berapa kali? Ya, berapa kali perbandingannya? N per 2 juga bukan, Bu? Betul ya, TN per 2 juga. Jadi udah kita tinggal tambah, udah habis kan? 1, 2, 3, 4, 5 udah kan? Kita tinggal tambah-tambahan aja nih. Berarti untuk N, TN untuk N lebih dari 1, berapa tuh? Berapa TN-nya? Nih tambah ini, berapa jadinya? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa? Tinggal dijumlahin loh ini. Hah? 2 TN per 2 tambah N min 1. 2 TN per 2. Ngapain saya pakai buka kurung di sini? Abaikanlah ya buka kurung yang ini. Ditambah N minus 1. Selesai. Belum selesai sih, tapi setidaknya TN-nya udah dapat gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi ya kasusnya ya, selain N lebih dari 1 adalah N sama dengan 1 kan? Tadi ya yang di sebelumnya. Kalau N-nya sama dengan 1 kan dia tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Jadi kalau ini kan yang ini kan N lebih dari 1, berarti harus ada N sama dengan 1-nya gitu ya. Ininya kan 0 kan, berarti kan ya nggak ngapa-ngapain kan? Enggak, maksudnya bukan nggak ngapa-ngapain, ya tidak ngapa-ngapain, otomatis dia tidak melakukan operasi perbandingan, dia tidak melakukan basic operation gitu ya. Jadi TN-nya nih saya nulis yang agak bagus, itu sama dengan ketika N-nya sama dengan 1, dia 0, ketika N-nya lebih dari 1, dia 2T N per 2 ditambah N minus 1. Udah azan ya, tanggung ya, satu lagi nih. Yang 2 ini kita cari pakai yang gampang, pakai teorema master dulu. Nanti kalian saya suruh latihan buat pakai yang substitusi kayak kemarin ya, biar terpaksa nulis. Nih, kita ambil nih pakai teorema master. Tadi teorema master ada apa? Ada A, ada B. Ini kan saya tanya lah, A-nya berapa? 2, Bu. 2, oke. Terus, apalagi tadi yang dicari? Apa ya? B ya? B-nya apa? Berapa maksudnya? 2 juga, Bu. 2 juga ya. Terus, satu lagi apa? FN-nya ya. FN-nya adalah yang mana? FN-nya yang mana? N-1. N-1. Nah, kalau N-nya FN-nya N-1, berarti D-nya berapa? Satu juga. 1 ya. Kenapa? Karena N pangkat 1. Gitu ya. Jadi hubungan antara A dengan B pangkat D-nya berarti berapa? A-nya 2, B-nya 2, D-nya 1. Jadi apa nih? Sama dengan kan? Saya juga nggak hafal. Menurut saya nggak gitu suka teorema master karena harus ngafal. Walaupun kalau kalian sering waktu saya ngajar ngajar AK tuh ya hafal sih jadinya, habis sering ya dipakai. Nah ini kalau sama dengan jadinya N pangkat D log N gitu. N pangkat D log N. Jadi berapa tuh? Berarti 2T N per 2 ditambah N minus 1 adalah big theta berapa? Ayo. Ayo nanti waktu makannya tambah sedikit ini. N-1. Kok jadi N-1? Kenapa jadi N-1? N log N. Apa? N log N. N log N ya? N-1 mah udah itu udah lewat ceritanya. Yang ini N-1 kan yang ini kan ya, yang FN tadi. Ini kan tadi katanya kalau begini ini dapat ini hubungannya adalah sama dengan, maka ini loh rumusnya nih. Kalau hubungannya sama dengan maka
TN-nya itu jadi big theta N pangkat D log N gitu. N pangkat D kan D-nya tadi 1 kan ya, D-nya kan 1. Ya udah tinggal masukin aja ini 1. Jadi N pangkat 1 log N. Dapat DN log N gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa kompleksitas dari merge sort ini adalah N log N gitu. Enak kan ya pakai pakai apa? Pakai teorema master gitu. Ya, cuman ya tadi kekurangannya yang seperti saya bilang, nanti kalau kalian pakai quicksort, kalian pakai teorema master juga dapetnya N log N juga. Tapi terus tahu nggak bagusan mana merge sort sama quicksort? Jadi nggak tahu gitu. Ya, cuman ya nggak apa-apa. Sampai sini aja udah hebat lah. Maksudnya udah bagus gitu. Saya sudah cukup puas gitu kalau kalian bisa tadi dikasih contoh angka tuh ya, contohnya angka, terus kalian bisa ngejalanin step by step-nya, terus ada algoritma, dikasih algoritmanya, disuruh bikin nggak ya? Kalau strategi algoritma saya lupa kayaknya enggak deh. Tapi mungkin kalau algoritma modifikasi suruh bikin kali ya. Algoritma modifikasi artinya kan algoritma yang ini, yang aslinya kan harus ngerti dulu gitu ya, baru bisa dimodif gitu. Terus dari sini kalian bisa tahu basic operation ya, terus bisa hitung tuh. Oh, berarti TN-nya ini. Terus udah gitu bisa dapetin kompleksitasnya paling gampang dengan menggunakan teorema master. Udah itu 1. Udah kuliahnya tuh bakalan itu terus. Cuma nanti bedanya apa? Bedanya adalah strateginya aja. Gitu. Kalau kemarin brute force, sekarang merge sort, sekarang divide and conquer. Nanti saya lupa nih urutannya, ada dynamic programming, ada greedy dan lain-lain gitu. Tapi nanti urutannya tuh selalu begitu gitu. Bisa ngejalanin instance-nya, paham algoritmanya, bisa dapetin kompleksitasnya, udah gitu. Terus bandingin mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek berdasar. Kenapa butuh kompleksitasnya? Karena kalian butuh membandingkan, oh algoritma yang ini lebih bagus dari yang ini gitu, lebih efisien. Kan nggak bisa cuma ngomong-ngomong doang gitu ya, harus dihitung. Begitu kira-kira. Oke, kita break 3, 20, 15. Biar agak leluasa, kita break 30 menit lah ya. Kemarin 20 menit saya hampir kesedak makan ya. Jadi sampai berarti jam 12:30 ya. Oke? 12:30 Karena tadi kita udah belajar sejam, jadi nggak apa-apa lah ya istirahatnya 30 menit. Oke? Nah, nanti saya minta kalian biar nggak perlu nggak ya? Atau saya keluar langsung quicksort aja ya? Atau saya kasih tugas kalian, tapi saya nggak akan periksa tugasnya. Kalian taruh aja lah di forum atau apa gitu ya. Saya minta kalian jalanin yang ini, yang 2 TN/2 tadi plus N-1 ini, ya. Pokoknya yang inilah nih. Jangan pakai teorema master, tapi pakai yang kemarin, yang saya ajarin pakai min max itu loh. Jadi pakai substitusi kemudian pakai domain change ya, buat latihan biar tangan kalian bergerak gitu. Jadi saya mintanya tulisan tangan. Oke? Ya, sekarang kita break dulu. Jangan lupa makan ya, makan kemudian sholat. Yuk. Bagi yang muslim. Oke, saya off dulu ya. Oke. Ada yang masih ingat quicksort? Quicksort tuh pernah diajarin di mata kuliah apa ya? Oh, pernah nggak? Pernah diajarin nggak quicksort ngomong-ngomong? Enggak? Pernah? Ada yang merasa pernah diajar pernah belajar quicksort selama? Seingat saya belum, Bu. Oh, belum, 3 semester terakhir. Di struktur data juga nggak ada? Atau coba deh tulis di chat algoritma sort apa yang sudah pernah kalian pelajari. Saya pengen tahu. Sebagai seorang computer scientist, coba sudah pernah apa aja? Insertion, selection, oke. Terus? Oh, Edward, insertion, selection itu belajarnya di mata kuliah apa ya?
di algoritma pemrograman, Bu. Waktu Oh, itu. Alpro. Struktur data nggak belajar sorting gitu? Waktu itu sortingnya iya pakai yang itu insertion juga. Oh gitu. Oh, oke. Oke, berarti harusnya insertion selection. Ya, berarti ini kan karena kelasnya sama, mungkin sama semua berarti ya. Oke. Jadi quick sort itu berarti saya harus ngajarinnya mulai dari idenya ya. Quick sort itu apa ya? Sebentar, saya ke papan tulis dulu. Idenya berbeda dengan insertion, selection, sama sebenarnya idenya tuh ya karena dia sama-sama masuk keluarga strategi divide and conquer, itu sebenarnya idenya ya sama-sama dipecah gitu ya, dipecah kemudian digabung lagi gitu ya. Cuman ide besarnya itu dia cara memecahnya tuh agak berbeda gitu. Jadi gini, dia itu nyari yang namanya ada satu jargon di quick sort itu namanya pivot. Pivot. Apa itu pivot? Pivot itu idealnya dia harusnya ada di tengah-tengah gitu. Ya. Tapi pokoknya pivot tuh kayak misalnya ini ada sekerumunan orang gitu ya. Ini satu kelas nih ya. Diambil nih pivotnya siapa gitu ya. Kamu aja lah yang paling depan gitu ya, yang jadi pivot. Ini jadi pivotnya gitu ya. Nah, kemudian saya akan memberitahukan kepada sekumpulan orang ini, oke, misalnya apa ya, tinggi badan. Yang tinggi badannya kurang dari si pivot ke sebelah kiri, yang tinggi badannya lebih tinggi dari yang pivot sebelah kanan gitu. Nah, terus jadinya kan nanti harus idealnya kan dia ada di tengah-tengah gitu ya. Yang pivot yang bagus tuh begitu. Jadi ini lebih tinggi semua, ya ini lebih rendah semua gitu. Jadi kalau misalnya pakai angka ya, saya nggak bisa ngegambar soalnya. Misalnya berapa ya? 5, 9, 2, 7, 3 misalnya gitu ya. Saya misalnya ngambil pivotnya ini 5 gitu ya. Nah, berarti yang lebih kecil dari pivot pindah ke sebelah kiri, yang lebih besar dari pivot pindah ngumpulnya di sebelah kanan gitu. Jadi nanti harusnya kan 5-nya jadi di tengah-tengah sini. Si 9 sama 2-nya kok sama 2 sih? 9 sama 7 di sini, 2 sama 3-nya ngumpul di sana gitu. Kebalik, sorry. Yang kecil-kecilnya di sini, 9 sama 7 di sana gitu. Ya. Jadi artinya yang sebelah, wah ini kebenaran udah bagus ya. Salah saya kasih contohnya. Enggak deh, enggak, belum. Benar. 9 sama 7 kan masih kebalik ya. Jadi kalau kalian lihat, sebelah kiri sama sebelah kanannya itu belum berurut gitu. Saya bisa aja misalnya ya saya tambahin ya biar agak banyak. Ini misalnya angka 1 gitu ya. Ini mungkin ada angka 8 gitu. Ada angka, mungkin di sini ada angka 6 gitu ya. Di sini mungkin ada angka let's say berapa 4 gitu. Misalnya kayak gini nih boleh gitu. Pokoknya semua yang lebih kecil dari pivot dari saya, bisa saya pivotnya gitu itu adanya di sebelah kiri saya, sementara yang lebih besar itu semuanya ada di sebelah kanan saya gitu. Jadi yang sudah benar posisinya itu siapa? Dia benar tuh berdirinya di situ gitu. Kalau kita mau sorting ya ini ya. Berarti siapa yang udah benar? Posisinya. 4 udah benar belum ada di situ. 2, 1, 3, 5, 9, 7, 8, 6. Siapa yang udah benar posisinya? Dia pasti nggak akan pindah lagi gitu. Pivotnya, Bu. Pivotnya gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kita tuh kayak nembak, kamu jadi pivotnya gitu ya. Kemudian saya itu mencari posisi yang benar untuk pivot itu gitu. Yang lainnya nggak peduli. Tapi pastikan bahwa ya tadi yang kecilnya ada di sebelah kiri, yang kanannya di sebelah kiri. Nah ini bedanya dengan merge sort. Dia pas ngebagi mikir gitu. Kalau tadi kan merge sort langsung dipalu aja gitu, langsung dipalu, langsung dikampak aja gitu kan. Pecah, nggak mikir gitu. Nah sementara kalau ini mikir, dia perbandingannya justru ketika divide. Ya, ayo yang lebih kecil ke sana, yang lebih besar ke sana gitu. Itu kan pasti ada perbandingan gitu. Nah nanti secara rekursif ya, recursively dia akan melakukan quick sort untuk yang bagian ini sama bagian ini.
cara mencari pivot itu banyak algoritmanya gitu ya. Salah satu algoritmanya yang dipakai di kelas strategi algoritma di semester ini itu adalah mencari pivotnya angka yang paling depan, selalu yang diambil yang paling depan. Ada juga yang ngambilnya yang tengah-tengah, ada yang ngambilnya yang belakang, ada yang ngambilnya random gitu. Sebenarnya yang paling bagus sih harusnya random ya. Jadi ngambil random yang mana aja, terus itu jadiin pivot. Untuk menghindari misalnya apa ya, kalau datanya udah terurut atau apa gitu ya, atau terurut kebalik atau ya pokoknya pivotnya tuh kebetulan misalnya ngambilnya mecahnya tuh jadi jelek misalnya pivot yang kurang bagus tuh misalnya gini. Misalnya saya ngambil gimana ya? Misal contoh misal udah terurut gitu ya, itu tuh jelek banget tuh kalau saya ngambil pivotnya selalu yang paling depan, misalnya ini angkanya sudah terurut ya, itu tuh jadi jelek banget. Kenapa? Karena saya ambil pivot yang 2. Berarti gimana? Udah kan? Begini kan? Artinya nanti ini jadi ini kita masukkan lagi ke algoritma quicksort gitu kan secara rekursif. Nanti kan yang diambil yang ini lagi kan. Mecahnya tuh selalu timpang gitu. Jadi dia tidak pernah di tengah-tengah. Jadi dia selalu bekerja dengan size N yang besar. Kalau ini kan bagus banget nih kalau pivotnya bisa di tengah-tengah gini. Karena dia langsung bekerjanya di N setengahnya gitu, N/2 gitu. Sementara kalau yang modelnya kayak gini, dia mecahnya ini ada 1, ininya N-1 gitu. Nanti di sininya 1 lagi, di sininya N-2 gitu. Jadinya besar terus gitu. Yang masuk ke quicksort-nya. Ya, itu kan kita hindari sebenarnya ya. Makanya biasanya yang paling bagus itu kalau nyari pivotnya tuh random. Dia memperkecil kemungkinan tadi timpang sebelah gitu loh. Si divisionnya gitu ya. Timpang sebelah. Oke, saya nggak tahu kalian sudah paham atau belum yang saya maksud. Tapi kira-kira seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya saya punya data seperti ini, ya ini berarti ditambah ya ada 4-nya, ada berapa tadi? 1, ada 8, ada 6 gitu ya. Kemudian pivot yang saya ambil ada 5, maka sebenarnya algoritmanya itu adalah dalam rangka mencari si 5 ini posisi yang benernya di mana gitu. Oke. Nah, nanti yang ini saya masukin quicksort lagi, ini masukin quicksort lagi yang kiri gitu ya. Quicksort kiri sama quicksort kanan gitu misalnya. Ya, sebelah kirinya pivot sama sebelah kanannya pivot. Nah, yang kiri nanti misalnya pivotnya tadi kan algoritmanya ngambilnya yang paling depan 4. Berarti nanti si 4-nya, nah ini enggak bagus nih yang ini. Dia jadinya 2, 1, 3 gitu ya. Terus 4 kan pivotnya 4, terus ininya kosong sebelah kanannya. Gitu. Jadi dia bekerjanya di ini. Sekarang yang ini misalnya ya, ini juga sama nih jelek. Kayak ini 9 gitu ya. Maka jadinya 9-nya di sini, 9-nya di tengah-tengah sini, kayak gini ya. Terus ininya 7, 8, 6 gitu. Sebelah kanannya nggak ada. Gitu. Ya. Nanti kalau yang ini dimasukin ke quicksort lagi, nanti ini jadinya ini 2. Ini tengah-tengahnya kan, ini 2 ya. Berarti 2-nya kan di tengah-tengah jadi pivot, nanti ini 1 di sini, 3 di sini gitu. Kalau 4 udah nggak diapa-apain gitu ya. 7, 8, 6, ini kan 7-nya ambil di sini, berarti nanti harusnya 7-nya ada di sini, 6 di sini, 8 di sini. Ini pivot. Gitu. Pokoknya gitulah ya. Idenya adalah saya mencari lokasi yang tepat untuk pivotnya, kemudian sebelah kiri pivot semuanya lebih kecil dari dia, sebelah kanannya pivot itu lebih besar semuanya dari dia. Saya ngomong kecil kanan ini dengan asumsi bahwa kita sedang melakukan sorting terurut membesar ya. Pokoknya kalau nggak dibilang tidak ada informasi apa-apa, artinya terurut membesar. Oke, sekarang kita lihat. Ini sama ya, idenya itu sama persis, membagi array A menjadi 2, misalnya A1 sama A2, atau kalau yang tadi A-nya jadi B sama C gitu ya. Sedemikian rupa setiap elemen pada A1 tidak lebih besar dari elemen-elemen yang ada di A2 gitu. Ya, jadi pasti ini kumpulan
Sebelah kiri ini kumpulan yang kecil-kecil, semuanya pasti lebih kecil dari yang sebelah kanan. Atau kalau mau dibalik, yang sebelah kanannya semuanya pasti lebih kecil dari yang sebelah kiri. Oke. Kemudian urutkan setiap bagian secara rekursif yang tadi, terus terakhirnya digabungin. Nah, kalau quicksort sih relatif nggak ngapa-ngapain sih ngegabunginnya ya, karena nggak butuh kayak apa, nggak butuh biaya untuk ngegabungin, karena kan dia otomatis udah jadi gitu kan, karena kan udah tersort. Jadi saya nggak butuh Mbak. Nah ini ya, ini penentuan pivot itu kalau kalian lihat yang paling terakhir itu macam-macam tuh, bisa cari yang pertama, tengah, atau terakhir, atau acak gitu ya. Atau yang ini agak susah nih, memilih nilai yang mendekati median. Ini kalau diketahui mediannya. Karena nyari median kan PR lah gitu ya. Kalau misalnya mediannya belum diketahui gitu. Karena kan kalau kalian mau cari median, itu kan nilai tengah dari data yang terurut, walaupun bisa diakalin sih ya. Oke. Yang bagian atasnya sama ya, tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nanti kalian bisa baca lagi. Oke, jadi kalau mungkin kalian lihat yang nomor 2, pivot pada quicksort itu adalah elemen yang menentukan pembagian array, karena dia dia itu yang memisahkan antara kumpulan kecil-kecil dengan kumpulan besar-besar. Entah itu seimbang, pengennya sih begitu, atau berat sebelah, nggak tahu gitu ya. Ini adalah di slide ini pakai bukunya Levitin kalau saya nggak salah ingat. Itu pembagian array-nya memilih elemen pertama sebagai pivot gitu ya. Kira-kira seperti ini. Saya lebih suka nanti kita lihat algoritmanya aja gitu ya. Daripada saya ngomong-ngomong ini nanti kalian nggak ini. Nah, ini adalah visualisasinya. Ini koordinator kalian cukup beruntung gitu ya dapat koordinatornya, karena ya beliau sangat-sangat niat gitu ya buat slide-nya gitu ya. Jadi bahkan PDF-nya pun kesannya ada animasinya gitu. Jadi kalian kan bisa jalanin gitu. Ya, jadi ibunya rajin banget. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Kita akan mulai minimal ini gitu ya, bisa gitu ya, lumayan dapat nilainya setengahnya lah ya. Kira-kira kurang lebih. Oke, saya punya apa? Deretan angka 531984247, kemudian kita mau mengurutkannya terurut membesar. Bagaimana caranya visualisasinya kalau kita pakai algoritma quicksort? Pertama adalah saya memilih pivot. Saya pilih pivot yang elemen pertama, itu 5. Kita sebut sebagai X gitu ya si 5-nya. Oke, jadi pivotnya itu 5. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya akan memeriksa bilangan-bilangan selanjutnya. Kalau pertama saya meriksanya dari depan, jadi nanti akan ada 2 ya. Jadi ini, saya nggak bisa nulis ya di sini. Nanti lihatlah ya. Saya akan lihat dulu sebelahnya. Kalau, ingat ya, tujuan kita adalah ingin mengumpulkan yang kecil-kecil di kirinya pivot, yang besar-besar di kanannya pivot gitu. Jadi saya pengen ngumpulin ya. Kalau misalnya, oke, kita lanjutkan dulu. 3. Pertanyaannya adalah apakah 3, kan yang sebelah kiri harus yang kecil-kecil kan? Jadi saya nanya dulu, apakah 3 ini kurang dari pivot gitu? Kalau iya, berarti dia benar udah ada di kiri kan? Kan kita pengennya yang di kiri yang lebih kecil dari pivot. Oke, berarti saya maju ke yang selanjutnya. 1 lebih kecil nggak dari pivot? Oh iya, lebih kecil. Oke, berarti kamu sudah berada di tempat yang benar gitu ya. Setidaknya benar tuh dalam grup yang benar gitu. Kemudian saya maju lagi, 9 lebih kecil nggak dari 5? Enggak kan? Karena enggak, maka saya berhenti. Saya harus mencari, karena dia berada di grup yang salah, yang besar-besar harusnya di kanan dong, gitu, yang lebih besar dari pivot. Maka saya harus mencari apa ya, pengganti dia gitu. Saya kan nanti mau nuker kan, si 9 ini kan harus kayak dibuang gitu, dibuang ke grup yang satunya lagi, tapi dia harus ada penggantinya yang kecil gitu. Maka saya stop di situ. Jadi saya pegang dulu tuh si 9. Nah, salah nih, ketangkep gitu ya. Selanjutnya saya akan mulai cari di sebelah kanan gitu. Ya. Jadi ingat ya, kalian akan mencari di grup kecil dulu mana yang anggota yang tidak seharusnya ada di situ gitu. Harusnya dia di grup yang besar. Kalau udah ketangkep,
penjahatnya gitu ya, tanda kutip penjahatnya, maka saya akan memeriksa di grup yang besar. Berarti saya meriksanya dari kanan. Oke, yang merah itu grup besar. Di grup besar saya mau cari mana yang sama kayak tadi, tidak seharusnya ada di situ gitu. Pertama 7. Berarti kan kalau 7 sekarang di sebelah kanan kan ya. Jadi harus ngecek dia lebih besar nggak gitu dari 5. Oke, konsentrasi ya. Oh, 7 ternyata lebih besar dari 5 kan. Maka dia memang belong to that group gitu. Jadi oke. Oke. Kemudian saya mundur berarti ya. Oke, saya akan periksa anggota selanjutnya dari grup besar. 4. Apakah 4 ini lebih dari 5? Oh, enggak kan? Dia lebih kecil dari 5. Berarti harusnya dia nggak boleh ada di grup besar. Oke, jadi penjahatnya ketangkep. Yang tadi di grup kecil ketangkep 9, di grup besar ketangkep 4. Maka kita akan swap kedua itu gitu. Ya udah, si 9 dibuang ke grup besar, si 4 dibuang ke grup kecil, swap. Ya. Oke, selama si counternya masih belum cross nih ya. Ini sama-sama, yang satu masih di kiri, yang satu masih di kanan. Oke. Berarti 4-nya ada, lihat ya, tadi 94, sekarang 49. Udah ya. Jadi udah bener nih sekarang sedang berada di posisinya masing-masing. Ya. Terus ngapain? Saya ulangin lagi gitu. Saya akan meneruskan pencarian saya di grup kecil lagi gitu. Tadi kan grup kecil, grup besar. Udah ketemu dua-duanya, ditukar. Saya cari lagi di grup kecil. Saya lanjutin. Saya maju. Oke. Ini langsung maju ya. Oh, ini langsung dua-duanya ya. Oh, oke. Saya kalau gitu saya pindahin ke papan tulis biar visualisasinya dilanjutin. Oke. Jadi tadi kan sampai 4 sini ya. Ini let's say kita kasih nama ini I lah ya. Tadi majunya yang ini namanya J misalnya. Nah, maka I-nya maju. Oke, ini udah selesai, saya I-nya maju. I itu yang memegang grup kecil ya. J itu yang memegang grup besar gitu ya. Atau saya namanya K sama B aja deh. Kecil sama besar. Ini K, ini tadi B-nya sampai sini ya, B gitu ya. Aduh, salah ya. Ini K-nya di sini ya, yang di 8, B-nya di sini. Nah, kemudian di grup kecil saya kan meriksa lagi. 8 lebih kecil nggak dari pivotnya? Enggak kan? Wah, dapat lagi nih penjahatnya. Salah nih, kamu tempatnya bukan di sini gitu, kata si K-nya gitu kan, karena dia adalah polisi grup kecil. Terus ngapain? Diam kan? Berhenti. Sekarang gantian yang B-nya meriksa di grup yang besar. Yang ini kan udah ya. Maka si B-nya pindah nih ke sini. Dapat 2 gitu. Apakah 2 lebih besar? Karena kan ini kan di grup besar kan. Apakah 2 lebih besar dari si pivot, si 5? Enggak kan? Karena enggak, udah ketemu nih ya. K udah nangkep, B udah nangkep. Maka kita tuker lagi kayak tadi. Ya. Jadi nanti ini itu 2 sama 8-nya switch. Oke? Udah ya? Oke. Saya pindahin ke sini. Saya gedein biar enak nulis I sama tadi K-nya di sini, B-nya di sini kan? Udah kan? Nah, kalau udah swap, apa yang saya lakukan? Maka polisi K ini akan bekerja lagi kan? Maka si K-nya akan maju ke sini. Gitu kan? K-nya akan maju ke situ, terus lihat angkanya berapa? Wah, 8 nih. 8 lebih kecil nggak dari 5? Enggak kan? Oke, si K-nya jadi nangkep si 8 gitu. Kemudian sekarang giliran yang grup besarnya yang polisi B-nya yang patroli gitu. Maka B-nya akan pindah ke sini. B-nya pindah ke situ, maka udah nge-cross tuh. Udah kebablasan gitu polisinya. Ya. Posisinya udah nggak benar gitu si polisinya ini gitu. Karena harusnya polisi K itu harus selalu ada di sebelah kirinya polisi B gitu. Kalau enggak itu kan udah nge-cross wilayah gitu. Ya, karena dia udah nge-cross, maka ya udah sebenarnya saya jadinya langsung oke, berarti udah ketemu posisi nge-cross itu kan artinya kalau udah nge-cross itu kan
Berarti di situ batasnya. Berarti si pivotnya itu akan dipindahkan, kira-kira tukerannya sama B atau sama K? Polisi B atau polisi K? Si pivotnya. Yang B ya. Oke. Jadi dia akan tukeran sama ini. Gitu. Ya. Kenapa Bu? Ya lihat aja. Ya. Karena apa? Karena si B-nya karena dia udah nge-cross, dia malah megang yang kecil kan gitu. Ya. Udah jangan dipegang lagi. Nah, ini berarti apa ini 2 3 1 4 5. Saya salah ya, nulisnya gini-gini. Nah, baiklah. Ini adalah pivotnya, terus sebelah kanannya 8 9 7. Gitulah. Ini jadi dipecahnya begini. Pivotnya udah nggak dihitung lagi gitu ya. Jadi maka saya akan melakukan quick sort untuk ini dan quick sort untuk ini. Oke? Sekali lagi ya, saya jalanin ya. Buat yang belum paham, saya sekali lagi jalanin buat yang ini agak kecil nih. 2, 3, 1, 4. Pivot yang diambil adalah yang paling depan. Oke? Maka polisi kecilnya mulai dari sini, polisi besarnya patrolinya mulai dari sini. Polisi kecil akan sweeping mana nih anggota yang harusnya dia ada di besar gitu. 3 kita cek. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Enggak kan? Karena enggak, oh ini nih salah nih. Kamu bukan di sini harusnya, gitu kan? Stop, ditangkap gitu ya. Maka sekarang kita kasih kesempatan untuk polisi B. 4. Saya pengen tahu ada enggak yang harusnya dia dikecil gitu ya. Coba 4. Dia bener enggak nih? Bener enggak anggota B? Lebih dari pivot enggak? Iya. Oke, lolos yang 4 ini. Berarti B-nya ngecek lagi ke yang selanjutnya. Ketemu 1. 1 harusnya kamu kalau memang anggota geng besar, 1 ini harusnya lebih besar dari pivot dong. Oh, ternyata enggak gitu. Maka ditangkap gitu ya. Karena udah dapat dua-duanya yang ditangkap, maka jadinya ini 1 ditukar gitu ya. Ini 3. Nah, sama seperti tadi diulang lagi gitu ya. K-nya pindah ke sini. Ketemu 3. 3 lebih kecil nggak dari 2? Harusnya kan dia anggota geng kecil dong, orang yang meriksa polisi K gitu. Enggak gitu. Jadi ditangkap gitu. Nah, si B pindah ke dia patroli ke sini gitu. Udah nge-cross lagi kan? Karena udah nge-cross lagi, maka kita akan lakukan swap lagi. 2 ini si pivotnya dengan posisi B gitu. Jadi nanti ini jadinya 1 pivotnya pindah ke ini kan 2 sama 3 4 gitu. Pivotnya ini yang nanti dimasukin ke quick sort lagi. Oke, kalau kalian perhatikan, walaupun dia belum terurut, tapi setidaknya si pivotnya ini sudah berada pada tempat yang benar dan sebelah kirinya pasti semuanya lebih kecil daripada sebelah kanannya gitu. Itu idenya quick sort ya. Oke, kalian bisa jalanin ini sampai habis. Nah, pokoknya jadi gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, ini sama nih. Ada yang sebentar. Oh, yang ini enggak sih ya. Yang quick sort ini enggak. Yang ini partisi. Kalian perhatikan, di algoritma quick sort ini, dia mulainya dari 1 sampai namanya M. Saya nggak tahu kenapa dikasih nama M, tapi ya kita ikutin aja lah ya. Mengurutkan array 1 sampai M secara rekursif dengan menggunakan quick sort. Masukannya A, nanti keluarannya juga A. Gitu. Jadi ini sebenarnya harusnya input-output. Seperti yang tadi saya tunjukkan di algoritma sebelumnya. Nah, kemudian saya punya variabel lokal namanya S. S itu bagian splitnya tadi loh, yang tempat pivotnya itu sebenarnya. Ya, tempat pivotnya tadi ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini di bagian divide-nya, partisi itu yang ongkosnya sebenarnya besar gitu. Ya, nanti ada algoritma lagi namanya partisi kayak tadi merge gitu loh. Ya. Kemudian saya akan memanggil
quick sort sama quick sort gitu, 2. Oke. Quick sort yang pertama adalah, kalian perhatikan tuh. Jadi si pivotnya nggak ke bawah ya. 1 sampai S-1, S+1 sampai M gitu. Berarti kan ada posisi S yang tidak terbawa kan. Itu tuh pivotnya. Seperti yang digambarkan di sini gitu. Jadi ini posisi S-nya ini nggak ke bawah gitu. Ya. Jadi kalau kayak tadi, gimana nih? Yang ini, itu kan dibaginya 2, 1, 3, 4 gitu ya. Terus 5, terus 8, 9, 7 gitu kan ya tadi ya. Dari yang besar ini kan ya. Ini kan ini terus ke sini gitu. Nah, jadi ini adalah posisi S-nya, ini posisi S-1, ini posisi S+1 kan. Ini mulai dari 1 sampai tadi namanya M ya. Ini namanya M gitu. Ya. Jadi kalian lihat yang dipanggil apa input size untuk quick sort 2 quick sort yang selanjutnya adalah 1 sampai S-1, S+1 sampai M gitu. Oke? Masuk akal ya? Nah, kemudian kalian lihat ini. Selama ini L ya, bukan ini ya. Bukan S ya, sorry. Oh, oke. Makanya dia kenapa namanya M ya? Karena itu L, nulisnya nggak 1. Left sama M-nya apa ya? Kanan, left, bukan left sama right, tapi L sama M gitu. Karena L sama M kan urutan ya kalau di abjad ya, kayak I, J, K gitu, X, Y, Z gitu, L, M gitu. Oke. Karena si quick sort-nya ini, kenapa nggak mulai dari 1? Karena belum tentu mulai dari 1 kan? Iya nggak? Nih, misalnya ini. Yang ini ya. Ini kan yang ini quick sort-nya bener nih. Quick sort-nya mulainya dari 1. Ini kan dari 1 kan ya? 1 sampai ini. S-1 kan? Tapi kan kalau yang ini kan quick sort-nya nggak mulai dari 1 gitu kali maksudnya gitu ya. Mungkin pengen menjelaskan, walaupun sebenarnya sih kalau kalau rekursif pas dia diterima dia mulainya dari 1 lagi sih ya. Tapi ya kita ikutin aja lah ya. Oke, jadi pakainya L sama M. Nah, tapi kira-kira begitu ya, ini sama ya. Nanti pseudocode quick sort kalau kalian browsing di searching di internet gitu ya, itu macam-macam implementasinya, macam-macam banyak gitu ya. Jadi bisa beda-beda. Oke, sekarang kita lihat bagian yang paling ruwetnya. Kali ini Mas nggak susah ya. Pokoknya selama L-nya lebih dari M, gitu sebelah kirinya itu maka dia akan melakukan partisi quick sort 2. Partisi quick sort 2. Yang susah itu adalah partisinya sebenarnya. Ya, partisinya ngapain? Aduh. Nah, ini nih saya tadi sempat lihat. Bentar. Ada yang salah sama kayak tadi gitu ya. Oh iya betul. Ada yang bisa spot? Salahnya di mana? Sama, masalahnya out of bound juga. Ini harus dibenerin juga. Saya taruh sini ya biar kelihatan. Nah, dilihat dulu deh. Ini adalah algoritma untuk melakukan partisi yang tadi itu, yang pivotnya 1 diambil paling depan, terus dibandingin kayak gitu-gitu loh. Ya, ini implementasinya. Coba dilihat yang paling sederhana, ada yang out of bound. Mungkin ada yang bisa spot. J-nya kan? Apa? J. I-nya. J sama dengan M+1. Sebentar, ini siapa yang ngomong? Fadli, Bu. Farhan ya? Siapa? Oh, Fadli. Oh, Fadli.
Kok nggak kelihatan? Yang mana Fadlinya? Oke. Yang J-nya, kenapa yang J-nya salah? Mana sih J? Oh, ini. Karena range arahnya 1 sampai M. Ini L. L ya. L sampai M. Terus dia ternyata J-nya M+1 gitu kan. Ini gitu ya, apa nggak boleh ya. Sebentar, ini saya agak susah ngelihat. Ini ada L, ada 1 ya. Aduh. Ini beda ya. Kalau L kecil, itu dia lurus gini loh. Set gitu. Terus, set. Aduh, nggak bisa saya nulisnya. Ya pokoknya ini topi, ininya lurus gitu. Nah gitu. Kalau 1, ini kayak gini nih. Gini, set, set, set. Oh, saya aja tadi nggak ngeh kalau itu ternyata bukan 1. Kenapa pakai L? Ini sih ngikutin buku sih ya. Jadi ini. Saya belum cek di bukunya gitu ya. Apakah nulisnya emang JM+1 gitu. Karena kalau buku tuh biasanya jarang banget ya yang typo ya. Kalau kayak slide sih nggak melalui proses-proses yang panjang gitu ya. Tapi kalau buku kan prosesnya panjang. Jadi nanti saya coba cek di buku referensinya. Kalau memang ini ngambilnya dari buku referensi ya. Oke. Jadi betul ya kata Fadli ya. Ini J-nya ini nggak boleh kayak gini. Kenapa? Karena M+1 gitu. Padahal kan katanya A-nya itu, si array-nya itu mulainya dari L sampai M gitu kan. Nah, si J ini kalian bisa nebak nggak sih? Si J ini kan lagi nyetel polisinya nih sebenarnya. Polisinya itu mulainya masa di sini gitu kan, tadi polisinya mulainya dari belakang ya. J ini adalah polisi yang besar. Ada lagi nggak? Polisi kecilnya harusnya pertama kali disetelnya di mana? Atau ini dulu deh, pivot. Nah, pivotnya yang mana? Disimpan di variabel apa coba? Bisa ini nggak? Bisa nebak nggak? X, Bu. X, oke. Ini ya. L-nya yang paling ujung kiri ini atau A1 sebenarnya gitu ya. Itu disimpan di variabel X. Berarti X ini adalah pivotnya. Ya. Oke. Polisi yang kecilnya disimpan di variabel apa? Yang tadi kita sebutnya sebagai K. Kira-kira. Disimpan di mana? Variabelnya kan nggak banyak gitu loh. Polisi kecil sama polisi besarnya. Halo? A ke I, A ke J bukan, Bu? Kenapa? A ke I. Kalau A ke I itu kan isinya kan. Tadi kan polisi mah indeks dong. Tadi kan polisinya indeks tuh kan. Tadi yang jalan gitu. Berarti I sama J. Oke, I sama J ya. Jadi I ini yang polisi untuk yang kecil. J ini polisi untuk yang besar. Tadi J udah dikasih tahu sama Fadli bahwa itu salah tuh Bu. Harusnya J ini sama dengan M. Karena kan J-nya harusnya adanya di sini kan. Polisi besarnya kan startnya dari paling belakang. Sekarang lihat polisi kecilnya. Bener nggak dia startnya dari L? Dari yang paling kiri. L+1. Harusnya L+1 ya. Startnya kan, dia ngapain start dari pertama kan itu pivotnya kan. Yang mau dicek kan sebelahnya gitu ya. Jadi ini harusnya ini kebalik nih ya. Ini yang +1 gitu ya. Yang ini justru nggak ada +1-nya. Oke, jadi nanti I-nya di sini, J-nya di sini gitu. Oke. Sebenarnya masih ada yang kurang, cuman itu lebih logik, maksudnya lebih untuk kasus-kasus tertentu, jadi saya nggak akan tanya dulu. Nah sekarang saya akan melakukan loop
selama I-nya kurang dari J, gitu kan ya. Jadi selama polisi I-nya lebih kecil dari polisi J, belum nge-cross gitu ya, maka saya akan melakukan loop yang 2 ini. Yang pertama ini adalah polisi I-nya patroli gitu. Yang polisi kecilnya patroli. Yang ini polisi besarnya yang patroli. Kalian perhatikan nih, I sama dengan I plus 1 kan, patroli dia maju. Terus yang bawahnya J sama dengan J minus 1, mundur gitu kan ya. Jadi patroli. Nah, dia akan ngecek apakah AI-nya kurang dari X gitu. X kan ingat tadi pivotnya. Kemudian dia akan ngecek apakah ini si polisi I ini ya, dia ngecek apakah yang ini kan I-nya berarti di sini ya, sorry. Apakah ini benda yang ada di sini nilainya AI itu kurang dari X? Apakah memang benar dia anggota dari grup kecil gitu? Kalau iya dia anggota dari grup kecil, maka lolos, dia maju gitu. Dia akan memeriksa anggota selanjutnya. Ya, kalau ternyata enggak, dia berhenti. Kemudian akan memberikan patrolinya ke yang J-nya gitu ya, algoritmanya gitu ya. Ya, jadi kalau kita pakai yang sebelumnya, ini, asalnya bukan ini ya, asalnya yang nah ini ya, kita pakai ini aja. Nah, jadi kalau array-nya begini, nah, maka tadi ininya L, mana-mana. Ininya L, ininya M, ininya J, ininya I. Oke. Pivotnya X-nya isinya 5, ya kan? Karena yang diambil ini. Kemudian ya gitu tadi, I-nya ini lebih kecil enggak? Oh iya, gitu kan? Bener kan? True, gitu. Apakah 3 lebih kecil dari 5, gitu ya? True. Karena true, maka I-nya maju, gitu. Terus apakah 1 kurang dari 5? True lagi, berarti maju. Gitu. Terus apakah 9 kurang dari 5? False. Berhenti. Keluar kan dari while, karena nggak bisa masuk while lagi. Terus yang ini sekarang. Apakah ini lebih dari, lihat nih, lebih dari pivot? Apakah 7, di mana ya? Apakah 7 lebih dari 5? True gitu, maka maju, mundur. Apakah 4 lebih dari 5? False. False ya? Maka dia berhenti di sini. Udah kan? Nah, terus dia ngecek. Kalau I kurang dari J, gitu. I-nya masih kurang dari J kan? Maka saya akan melakukan swap antara I sama J. Gitu ya. Jadi si 4-nya sama 9-nya di swap. Ini 4, ini 9 gitu ya. Karena I-nya masih kurang sama dengan J. Begitu kira-kira. Oke. Kemudian gitu lagi gitu. Selama I-nya kurang dari J. Nah, terakhir ini ada nih, kan kalau udah selesai ya, while-nya udah selesai, ini ada swap lagi, Bu. Ini apa nih gitu. Ini swap ini adalah memindahkan apa? Coba, ada yang bisa tahu? Lihat. AL, AJ. Tuh. Apa yang dipindahkan? Pivotnya, Bu. Pindahin pivotnya. Oke, siapa tadi? Abid ya? Nah, gitu dong. Ada nama baru. Senang saya kalau ada nama baru yang ngomong. Ya, jadi apa tadi sampai lupa. Oh ya, ini adalah memindahkan pivotnya. Jadi setelah muter-muter, patroli-patroli, puter-puter gitu ya, swap segala macam. Udah kan, udah semua nih, semuanya udah berada pada posisi yang benar. Sudah berada pada grup yang benar ya, bukan posisi yang benar. Maka saya akan memindahkan si pivotnya ke posisi yang benar. Dia tukeran sama yang sekarang dipegang oleh polisi B. Gitu kan ya. Ini makanya ini pakai J kan. Ditukar deh tadi, ya yang tadi lah ya. Lihat aja contohnya di PDF. Kemudian saya mengembalikan J sama A. Itu kan array-nya. Sama J itu adalah si
posisi pivot berada sekarang, ya kan? Ini kan setelah di swap, kan pivotnya sekarang posisinya ada di J dong, gitu ya. Jadi yang saya kembalikan adalah posisi pivot sama si splitternya tadi. Ya, kalau kalian lihat, kalau kalian lihat di program utamanya, ini lihat nih, ada S, splitternya sama array-nya gitu. Jadi nanti quick sort-nya si S-nya nggak ikut lah gitu kira-kira. Ya, terus saya punya, oke, dengan algoritma partisi ini, aduh, udah jelek ya. Saya copy paste lagi deh. Ini saya belum bikin ininya ya, yang benarnya ya. Nanti kalian yang catat aja. Sebentar. Oke, kalian tolong perhatikan dulu. Saya pengen tahu tadi ya setelah ini dibenerin ya. Ini berarti kan ini harusnya L plus 1. Apa lagi tadi? Udah ya. Coba kira-kira ada masalah apa yang Bu, kalau kondisi datanya begini misalnya, atau pivot yang terpilihnya begini, nanti nggak bisa jalan loh Bu algoritma ini gitu. Ya, coba dilihat lagi. Aduh, mana ini? Oke. Saya mau memperlihatkan. Coba. Kira-kira pada kondisi seperti data seperti apa algoritmanya jadi nggak jalan. Tadi kan kayaknya udah oke ya. Udah oke gitu ya. Kita tuh sampai jam berapa ya? Bentar lagi ya. 1 menit lagi. Tidak. Kita sampai jam berapa sih? 1:30 ya? Saya kok lupa sih. Bentar, saya cek dulu. Benar? Kalian ingat nggak jadwalnya? Saya nggak lagi buka. Iya, Bu, benar, Bu. Benar ya, sampai 1:30 ya? Aduh, gimana dong saya kasih PR buat nyari ini nggak jalan. Ini deh, atau kalian saya kasih tahu aja lah ya. Tapi nanti kalian coba tracing kenapa nggak jalan gitu. Dan usulkan solusinya gitu ya. Solusinya gampang, cuma tinggal nambahin dikit aja. Kalau, nih ya coba dengarkan ya. Kebenaran pivot yang terambil adalah, sebentar, kalau ini karena ini ascending berarti, oke. Karena kan yang nyarinya yang lebih kecil ya. Kalau kebetulan pivot yang terambil adalah angka yang paling besar. Misal kebenaran angkanya 9, 7, 8, 6 gitu ya misalnya ya. 4 misalnya di sini. 2 ya pokoknya gitulah ya. Nah kan yang keambil kan 9 kan. 9 itu adalah angka terbesar dari ini kan sebenarnya. Itu apa yang terjadi gitu. Dan pasti harusnya salah out of bound. Nah coba kalian pikirkan kira-kira diapain gitu algoritmanya. Jadi algoritmanya tetap seperti ini, cuma nambah sedikit aja. Itu satu. Oke. Nanti saya tulis aja di forum pertanyaannya ya. Yang kedua adalah, saya matiin ini ya. Slide-nya jadi nggak ke-share. Nah, saya copy paste aja lah ya. Yang kedua adalah
Yang ini. Yang tadi kan kita nggak terlalu lihat ya quick sort yang ininya, yang utamanya. Ini udah bener belum? Loh, Bu, dari tadi ngomong kirain udah bener gitu. Sebenarnya ada satu yang kebalik. Cuman apa? Ya nanti kalian pandangi lah. Ya. Oke, sekarang sudah lewat waktunya. Saya nggak usah presensi hari ini. Saya lihat presensinya dari yang tadi aja review gitu ya. Sama nanti mungkin tugas kecil ini. Ya. Tugas yang saya simpan di forum ya. Jadi kalian tolong lihat forum. Nanti di forum itu saya akan simpan ini pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini. Silakan kalian coba menjawab gitu ya. Jadi saya akan buat forumnya itu tipenya apa saya lupa ya, Q&A atau apa, supaya kalian baru bisa lihat jawaban teman kalian kalau kalian sudah post gitu. Oke? Ya. Aduh, saya lupa belum ini. Sebentar, ayo, kalian nggak ada kuliah kan habis ini? Nyalakan kamera, saya screenshot sebentar. Ya, ayo cepat. Biar cepat pulang. Cepat pulang, kalian udah di rumah semua ya. Oke, 1, 2, kok cuma ada satu hal? Oh, enggak deh. Abid, mana Abid? Sama Farhan? Nggak ada kameranya? Oke, 1. Nah, gitu dong. Nah, 1, 2, 3. Itu baru halaman 1 ya. Sekarang halaman 2. Kita lihat siapa yang nggak ada. Wah, banyak nih. Bima, Ramadan, Helen, Dea, Sifani, Rifki, Ilham, Kurnia. Ayo, yang ada cuma Omar, Gali. Ini yang di halaman kedua saya panggil ya. Omar, Gali, Rieza, Revan, Fadli, Fadel. Aduh, namanya susah banget sih kalian. Itu Fadli ya, salah. Bayu. Terus Siva, Zidan, Regina, Zalfa, Reinhard. Reinhard mana mukanya? Anissa, Reza kelihatan jidatnya doang. Alfansyah, Abdul Dafar, Ramadan, Ilham, Dea. Wah, Kurnia lagi di mobil. Bima, Helen, itu lagi di mobil tapi nggak nyetir kan? Oke. Ya udah saya screen aja. Reza agak dikebawain kameranya, kelihatan jidatnya doang. Oke. Kameranya sedang bermasalah. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Yuk.